Bahkan sekarang udah jadi imbuhan. Itu enggak? Udah jadi imbuhan. Nying, sorry. Antum gitu ya. Mau kemana? Nah, betul nggak sih? Asli dah sumpah encol gitu kan. Lu mah asli gue banget dah gitu. Itu udah jadi imbuhan yang bahkan terkadang itu lagunya di absen teman-teman semua. Anak muda zaman sekarang kenapa? Tidak merasa lagi bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah mereka terbiasa untuk melawan, untuk mereka terbiasa untuk tidak menganggap bahwasanya kata-kata itu sebuah kata-kata kasar. Perilaku itu bukanlah sebuah kesalahan. Mereka menganggapnya itu bukan sebuah kesalahan teman-teman semua. Ditambah tidak ada yang mengingatkan, ujung-ujungnya dosa itu akan menjadi dosa yang terbiasa. Saya pernah gitu ya ketemu dengan 5 orang perempuan waktu itu sama teman saya di salah satu apartemen gitu ya di daerah Margonda Depok. Nah ini orang Depok biasanya tahu banget kenal banget nih namanya apartemen ini gitu ya. Bang Jaki udah cengat-cengir aja tuh lihat. Paham banget teman ya, paham banget. Masya Allah. Ya, kami waktu itu ngumpul ketemu 5 orang perempuan ini, 3 diantaranya pakai cadar teman-teman. Yang naudzubillah semua naudzubillah. Ketika saya tanya, eh, jadi kerjaan mereka ini apa ya? Ya tahu lah ya perempuan di apartemen kerja yang dapat semalamnya sebanyak apa. Nah teman-teman kalau paham dan nggak usah saya jelasin Kerja ya. kantoran kali, Kak. Oh, kerja kantoran, ya mungkin kantornya di kamar di apartemen, insya Allah. Nah, monggo silakan Bang Zaki lebih paham lah. Bang Hilmi tengah-tengah aja loh. Udah lanjut, jangan fokus sama itunya please deh. Ya, oke. 5 perempuan ini terbiasa untuk uh, memasukkan 8 orang pria dalam satu malam. Alhamdulillah, saya demikian ini ceritanya, ya. 3 diantaranya memakai cadar teman-teman semua. Ketika saya tanya, sis, kenapa sih kok melakukan hal ini? Kenapa sih kerjanya kayak gini? Ada sebuah kata-kata beliau yang langsung nyakitin hati gitu ya. Kalau waktu itu saya sampai yang sakit hati banget dengernya. Kenapa sih kok rela ngejual diri? Kenapa sih rela satu malam untuk masukin 8 pria, satu pria minimal 800.000 dalam satu malam 6.400.000 kali 30 hari, nah itu bisa hitung sendiri. Kenapa sih kok harus berani menjual diri seperti ini? Dia katakan cuma satu, enak bang. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kenapa saya miris waktu itu teman-teman semua? Karena orang normal, orang normal itu pasti mikir ketika menjawab, oh iya karena saya butuh duit, betul nggak? Karena kondisi bang. Tapi ini perempuan 5-5 yang menjawab karena enak. Naudzubillah, semua naudzubillah. Saya teringat satu ayat di dalam Al-Quran yang teman-teman insya Allah pasti hafal. Surat Al-Baqarah halaman kedua. Coba yang bisa angkat tangan. Jangan dibuka Qurannya, yang hafal, silakan. Ada nggak? Yang hafal, saya kasih hadiah yang insya Allah hadiahnya dari panitia. Nyengir lagi nih. Ada nggak? Saya kasih clue-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Yang hafal, yuk raise hand. Lanjutin. Erlina Agustiani, Fakultas Masykur. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon maaf Ustadz, saya lupa tadi ayat pertamanya awalnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lanjut Ustaz. Lanjut. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Cukup. Sadaqallahul adzim. Shadaqallahul 'azim. Coba dicatat Kak Herlina Agustiani ya, panitia, atau kirim nomor rekening ke ini ya di kolom chat ya. Siapa tahu nanti ada yang pengen infak di sini buat hadiahnya. Allah ibarik fiik, Kak Herlina Agustiani. Semoga Allah izinkan hafalannya lancar terus dan istiqomah untuk senantiasa mengingat Al-Qur'an. Amin. Terima kasih. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ceritanya adalah, wahai orang-orang, sesungguhnya orang-orang kafir, ya. Sama aja ya Rasulullah, ente mau datang kasih peringatan ataupun enggak, mereka enggak akan peduli. Mereka enggak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sama aja yang mau datang beri peringatan atau enggak. Kenapa? Allah sudah tutup hati mereka. Allah sudah tutup telinga mereka. Dan Allah sudah tutup penglihatan mereka. Bukan penglihatan sebatas mata, teman-teman semua. Karena mata dalam bahasa Arab itu adalah ayun, ainun. Tapi Allah di sini pakai kata absor. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada kata-kata basirah. Penglihatannya para ulama, para wali, bagaimana mereka ini melihat bukan hanya sebatas dari pandangannya. Tapi Allah tutup mata yang melihat kebaikannya. Absor. Ya. Mata yang tidak lagi mampu melihat kebaikan, tidak ada lagi. Kenapa? Allah tutup, benar-benar tutup. Sehingga apa? Otaknya udah nggak jalan lagi. Mereka jawab enak. Nggak lagi pakai pikiran karena butuh, karena ini. Karena hal terbiasa dengan kemaksiatan. Sudah menganggap bahwasannya itu hal yang biasa. Ini problema yang ada teman-teman semua. Dan ternyata ini banyak terjadi di era pandemi kemarin. Berapa banyak orang yang merelakan keimanannya hanya sebatas demi makanan sehari-hari. Dan inilah menjadi kewajiban kita pemuda Islam. Teman-teman semua yang dicintai karena Allah, maka dari itu dengan problema yang ada sangat banyak terjadi di muka bumi ini, kemaksiatan yang mungkin pun pernah kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya, lewat tangan kita, lewat jari kita, lewat lidah kita, lewat jempol kita, teman-teman semua. Yang sekarang kita udah nggak ngerasa kita nyakitin teman kita, tapi ternyata lewat jempol aja kita bisa nyakitin. Gak perlu nunggu nanti di hari hisab, yaumul hisab, tapi ternyata sekarang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Gak usah nunggu nanti, tapi ternyata sama sekarang nih, ya kita udah nggak pakai ngomong lagi, tapi tangan kita udah bisa ngomong. Bagaimana di hadapan Allah ketika semuanya dimintai pertanggungjawaban. Mulut kita Allah pun tangan kita bersaksi bahwa tangan ini pernah mengatakan hal yang tidak seharusnya kita. Ya, banyak di antara kita yang mungkin dikit-dikit komen mumpung di FB, Instagram, apa segala macam menjadi hal yang menyakitkan orang lain. Maka dari itu teman-teman semua, dengan problema yang ada di masa kini sudah menjadi tanggung jawab pemuda Islam. Antum semua yang hadir di sini di acara Kakashi, temannya Naruto, betul nggak sih? Gurunya, Kak. Oh, gurunya Naruto, apal bener, dah emang keren. Ya, teman-teman semua, kewajiban kita semua yang hadir, kewajiban kita semua yang hadir di sini untuk memulai. Yang pertama, setelah tadi banyak problema yang ada, kita yang pertama harus memulai dari diri kita untuk meningkatkan keimanan kita.
mampu nggak kita seperti seorang anak pada zaman pengarang Maulid Ad-Diba, Syekh At-Tibai, seorang anak yang masih kecil, saking cintanya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut hijrah, padahal dilarang, ikut hijrah bersama Syekh At-Tibai, itu dia rela ikut di bawah kereta kudanya. Dia gelantungan 3 hari 3 malam untuk bisa sampai Madinah Al-Munawwar. Saking rindunya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di Madinah dia langsung turun dari bawah kereta, dia gelantungan teman-teman semua. Dia langsung lari, dia cium tanah Madinah. Ini masya Allah teman-teman semua. Ya, mampu nggak kita seperti sahabat-sahabat kita yang beberapa tahun yang lalu ya, mungkin teman-teman sudah lahir atau enggak, misalkan sebelum belum lahir, tapi pasti tahu bagaimana tragedi Poso, tahu nggak? Bagaimana orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dikejar-kejar teman-teman semua di tengah kota. Yang laki-laki dikejar di tengah kota pakai pedang panjang, ditebas kepalanya hingga terkelopek bagian kepalanya teman-teman semua. Tapi tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tekan takbir. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar dari sahabat saya sendiri waktu beliau masih kecil di daerah Sampit, Kalimantan. Bagaimana orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditutup matanya, diikat tangannya, dibawa ke pinggir laut teman-teman semua, digorok setengah lehernya, lalu direndam air laut yang begitu asin. Bagaimana rasanya? Atau mungkin perempuan-perempuannya saat di Poso teman-teman semua, ya saat di Poso perempuan-perempuannya itu dibiarkan di tengah kota, diarak, diiring apa ya diarak ya di tengah kota tanpa busana teman-teman semua, lalu digilir oleh para orang kafir laknatullah alaih. Ada sebuah video yang beredar dulu ya, kebetulan saya pernah mendapatkan videonya. Ada seorang perempuan yang dikejar-kejar sampai ke tengah hutan. Di tengah hutan itu dibunuhnya bukan dengan pisau ataupun dengan senapan, tapi dengan cangkul yang begitu tumpul, dipukul hingga selesai. Atau mungkin pengorbanan perjuangan syahidah pertama umat muslim. Syahidah pertama dari kalangan muslimah. Ada yang tahu nggak siapa? Ayo, syahidah pertama yang meninggal dalam keadaan muslimah pertama kali. Siapa? Ayo, syahidah pertama. Aisyah bukan Ustaz? Bukan Aisyah. Lupa saya, pokoknya dia dibunuh itu, mohon maaf, di bagian kemaluan itu ditombak gitu. Saya lupa namanya siapa Ustadz. Ada yang mengatakan dari kemaluan yang ditombak hingga tembus ke atas, tengah hamil 8 bulan. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya tangannya teman-teman semua, tangan dan kakinya ini diikat dan ditarik dengan kuda ke segala arah. Cukup sampai di situ penyiksaannya? Enggak. Habis itu apa? Tombak ditancapkan di atas perut dan hingga tembus ke belakang dan membuat ibu dan anaknya meninggal. Ada yang tahu ceritanya? Ini sirah nabawiyah teman-teman semua. Dan harus anak muda tuh harus kenal sama sirah. Saya pernah baca soalnya di buku sirah sahabat yang sahabat wanita Rasulullah gitu. Nah ini namanya? Erina cakep nih, keren nih, dahsyat. Semoga istiqomah. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini saya yakin yang lain juga pada tahu, cuman tapi lupa. Ya. Sumayyah, Ustadz. Siapa? Sumayyah. Sumayyah, masya Allah. Zahratun hasanah. Allah ibarik fiik. Ini panitia tolong dicatat ya, yang tadi jawab-jawab tolong dicatat. Nanti minta nomor rekeningnya. Insya Allah teman-teman yang akan bantu untuk beli hadiah. Ya, ogah banget. Rugi Ramadan. Nanti ada hadiah dari saya insya Allah. Sumayyah, seorang perempuan. Ya. Tapi demi keimanannya, dia merelakan jiwa raganya untuk Allah dan Rasul. Maka dari itu, dia nggak akan mampu seperti itu. Para sahabat nggak akan mampu kecuali karena keimanan yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya. Pemuda Islam harus lebih dahsyat di era endemi ini. Banyak yang butuh uluran tangan kalian. Ada sebuah nasyid, tadi sudah anak kirim ke panitia ya. Ada sebuah nasyid Kak Fathan. Boleh nggak
coba diputar nasyidnya. Teman-teman silakan nanti cari hikmah dari nasyid ini. Oke? Ada Kak Fathan? Didengarkan ya. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Allah goyatuna, Muhammad qudwatuna, Quran nusturuna, jihad sabiluna. Allah tujuanku, Muhammad tauladanku, Quran petunjukku dan jihad jalanku. Syahid di jalan Allah, cita-cita tertinggi. Syahid di jalan Allah, cita-cita tertinggi. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Allah goyatuna, Muhammad qudwatuna, Quran nusturuna, jihad sabiluna. Allah tujuanku, Muhammad tauladanku, Quran petunjukku dan jihad jalanku. Syahid di jalan Allah, cita-cita tertinggi. Syahid di jalan Allah, cita-cita tertinggi. Sip, cukup. Nanti teman-teman bisa dengarkan sendiri di YouTube ya. Ada Mars Pemuda Islam. Oke. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari nasyid yang tadi? Ibroh pelajaran hikmah dari nasyid yang tadi. Mangga, silakan. Raise hand. Ayo nih teman-teman, ada yang bisa ambil. Kalau dari saya sih Ustadz, ini tuh kayak tentang pemuda Rabbani ya, pemuda Islam sekarang yang siap mati di jalan Allah ya Ustadz ya. Oke, keren banget. Tapi siap mati jalan Allah ya. Ya insya Allah Ustadz. Insya Allah. Jalan Allah yang mana? Ya, yang mana ya Ustadz ya? Yang mana? Kalian semua hadir di sini, berjuang di sini, menuntut ilmu untuk Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang hadir di sini memudahkan waktunya, memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju Allah. Menuju surganya Allah. Dan sejatinya kalian semua saat ini sedang berjihad. Jihad nggak harus di medan perang. Tapi jihad melawan masa saat ini bukan hanya sebatas medan perang, tapi joget-joget di TikTok. Itu bagian dari kita perjuangan kita untuk membela Allah dan Rasul. Jangan dikit-dikit. Betul nggak? Itu perjuangan kita saat ini. Bagaimana untuk membela Allah. Nah, ada lagi yang bisa ngasih hikmahnya nggak teman-teman semua? Tadi disebut itu bagaimana caranya menjadi seorang pemuda Rabbani. Ya teman-teman boleh resen, jangan malu. Ayo ya teman. Ayo, mangga. Oh, Reza Ya. Rahmawati. Salsabila Reza nih. Silakan, Salsabila. Bismillah. Yang saya dapat sih dan dari nasyid tadi bahwasannya pemuda ini harus memiliki tujuan apapun itu kembali kepada Allah. Salah satunya dengan jihad tersebut gitu. Jihad sekarang itu nggak harus di medan perang, benar kata Ustadz Zaid gitu. Dengan kita menuntut ilmu aja bisa. Gitu. Pokoknya kita harus tahu bahwasannya ada uqdatul kubro. Dari mana mau kemana akan kemana, itu sih dari saya. Allah ibarik fik, jazakumullah khairan. Jazakillah khairan, Kak Salsabila, dahsyat banget ya. Ini setelah saya cerita
terkait dengan perjuangan sahabat, perjuangan teman-teman kita di Poso, di Sampit, yang intinya adalah jihad, akhirnya semuanya berfokus pada jihadnya. Padahal ada tadi beberapa hal sebelum jihad itu yang harus dilakukan. Yang pertama, dengar nggak tadi? Allah ghayatuna Muhammad qudwatuna, Quran dusturnya jihad sabiluna. Allah tujuanku, Muhammad tauladanku, Quran petunjuk jihad jalanku, syahid di jalan Allah cita-cita tertinggi. Ketika kita mau berjuang untuk Allah dan Rasulnya, maka ingatlah Allah harus menjadi tujuan kita selama-lamanya. Kamu mau pergi kemanapun, ingat ada Allah tujuan kita. Nggak harus sulit-sulit kok. Ketika kita berjalan untuk menuju tempat kebaikan, niatkan untuk Allah, itu jadi kebaikan untuk kita. Yang kedua, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini menyatukan Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini paling peka sama para sahabatnya. Paling tahu bagaimana kondisi para sahabatnya. Paling tahu, paling cerdas gitu ya, dalam mengondisikan para sahabatnya. Yang ketiga, Quran disuruh, kita nggak akan pernah bisa menjadi pemuda terbaik ketika kita menjauhi Al-Quran. Dan sejatinya bukan kita yang menjauhi Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjauhi kita. Bisa jadi kita hanya memegangnya hanya 1 tahun sekali saat Ramadan. Maka dari itu teman-teman semua, yuk banyak petunjuk di Al-Quran untuk kita. Banyak petunjuk di Al-Quran untuk kita. Coba kamu baca dengan hati, insya Allah itu akan menjadi pelajaran terindah dalam hati kita dan juga untuk hidup kita. Kita nggak bisa jauh dari Al-Quran, teman-teman semua. Saya lulusan pondok pesantren Husnul Khotimah. Ketika lulus dari pondok pesantren, saya mengalami bagaimana dahsyatnya kehidupan dunia gelap. 2 tahun di dunia gelap, saya terbiasa memegang duit ratusan juta setiap harinya, sampai akhirnya Allah izinkan untuk kenal sama salah satu sahabat, diingatkan lagi sama sahabat saya, yuk, ente coba balik lagi ke Al-Quran. Allah izinkan untuk waktu itu sekolah tahfidz Quran di Cianjur, pulang 15 hari, dapat sekitar setengah Al-Quran. Allah izinkan ayah saya dipanggil, sampai saya punya tekad sebelum yang lain meninggal, saya harus selesai hafal Quran saya. Cuman karena satu orang sahabat yang sudah hafal Quran dalam waktu 21 hari. Quran menjadi wasilah untuk hidayah. Bagaimana para sahabat pun gitu ya, banyak yang terketuk karena Al-Quran. Dan sesangar apapun orang tersebut, terketuk hatinya dengan Al-Quran ketika kita mendengarkannya dengan baik. Jangan pernah jauh dari Quran. Allah jadi tujuan hidup kita. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Contoh, buka sirahnya, pelajari lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW dan bertindak. Bagaimana parasnya Rasulullah SAW. Bagaimana dahsyatnya pribadi Rasulullah SAW. Yang ketiga, buka Qurannya, baca pelan-pelan, cari hikmahnya, kita tadabbur. Yang keempat, teman-teman semua, adalah ketika semua itu sudah jadi tujuan hidup kita, maka jihad, mujahadah, janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bersungguh-sungguh di dalam jalanku, kata Allah, maka benar-benar, ini ada 2 kali penekanan kata Allah dalam Al-Quran ya, huruf lam dan juga tasydid, lanahdiyannahum, benar-benar akan kami berikan hidayah, petunjuk kepadanya dari berbagai jalan menuju Allah. Kita mentok nih gimana caranya bisa ngafalin Quran ya, nanti Allah yang kasih jalannya. Dari jalan mana aja tiba-tiba kita bisa ngafal Quran. Dari jalan mana aja Allah tetap buka untuk kita semua kebaikan itu, insya Allah. Asal satu syaratnya, jihad, sungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka pemuda Islam hari ini, Kakashi, teman-teman yang hadir di ruangan ini, di Zoom Meet ini, jangan lagi pernah bercerai-berai. Setelah Allah menjadi tujuan kita, Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, dan jihad jalan juang kita. Persiapkan mati syahid di jalan Allah, maka jadikan mati syahid kita bukan hanya sendiri, tapi bersama-sama. Siap? Siap, Berjuang Kak. kita saat ini untuk Allah bersama-sama. Siap? Siap. Siap? Siap. Insya Allah. Kalau siap, Kak. Siap. Ketika ada teman kita yang jatuh, maka kita yang harus bangunkan. Ketika ada teman kita yang tergelincir, maka kita yang harus kembalikan. Saat ada teman kita yang ke kiri, ayo kita ajak untuk ke kanan. Saat ada teman kita yang bermaksiat, harus kita yang mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Itulah pemuda yang dahsyat di era endemi ini. Saat yang lain sedang kesulitan, ayo kita sama-sama
bahu-membahu untuk memperbaiki, untuk membantunya. Jangan biarkan mereka sendiri dalam keadaan lapar. Yuk mulai peka mulai hari ini. Dengan cara apa? Ibda binafsik. Mulai dari diri kita sendiri untuk senantiasa mengingat Allah dan Rasulnya, menjadikan Quran sebagai suri tauladan, dan jihad dan juang kita. Jihad dengan cara apapun, itu adalah jihad untuk kita dan juga Rasulnya. Teman-teman semua, yuk mulai bersatu hari ini, saling gak gandeng tangan, saling bahu-membahu, jangan biarkan kawan kita sendiri yang lagi galau gitu kan ya, yuk temani. Ya, jangan biarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertepuk sebelah tangan dengan kita. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah terakhirnya mengatakan, bukan khutbah terakhir, maaf, di suatu forum ya, di likonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, tahukah kalian siapa mereka yang mulia itu? Sampai akhirnya Rasulullah menjawab bahwasanya yang mulia itu adalah mereka. Mereka adalah keluargaku. Mereka adalah kerabatku. Humul ikhwani. Mereka adalah saudara-saudaraku yang adanya nanti pada akhir zaman, yang mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Bahkan keimanan mereka lebih dahsyat dibandingkan keimanan kalian. Ya kalian wajar melihat bagaimana mujizatku. Mereka, kalian duduk bersamaku, tapi mereka yang adanya akhir zaman, mereka beriman dengan dahsyat tanpa pernah melihatku. Dan insya Allah teman-teman yang hadir di sini, 50 orang yang hadir di sini, semoga kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindu, yang kita rindu, dan juga Nabi Muhammad rindu dan rindu kepada kita semua. Dan kita dianggap nantinya sebagai umat terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kita siap untuk berjuang secara bersama-sama untuk Allah dan Rasulnya. Please, mulai hari ini kita semua adalah saudara, betul nggak? Betul. Betul. Kita semua keluarga, betul nggak? Betul. Kita semua sahabat, betul nggak? Betul. Betul, Pak. Maka dari itu saya ingin mengatakan bahwasannya saya adalah Zaid Muzayyan, lastu ustadzan, saya bukan ustadz, saya adalah sahabat kalian. Umur kita nggak beda jauh gitu ya. Umur kita nggak beda jauh. Umur saya sekarang masih 18 tahunan. Serius, Mas? Antaran, Kak. Emang mukanya umur berapa kira-kira? 25. Kok bisa ngepas banget Andre ya? Oh ya, dapat tadi nggak, Ustaz? Mau 25. Sekarang 26, Deng. Tahun ini 26. Ya, nggak jadi. Udah bulan Maret tanggal 18 dicatat ya, jangan sampai lupa, tahun depan ditunggu kadonya. Jangan. Ya. Oke, teman-teman semua, saya adalah sahabat kalian. Nggak beda jauh kan wajah saya sama kalian, nggak beda jauh teman-teman semua. Mungkin makan ini kayaknya kelihatan ada yang lebih tua daripada saya. Ya begitu Bang Hilmi ya? Enggak, bukan ente, bukan begitu, bukan ente. Ya, saya ada sahabat kalian, saya teman kalian. Saya berharap setelah ini ketika ketemu di jalan, panggil aja, "Oh, Bang Zaid, gimana kabarnya Bang Zaid?" Jangan panggil Ustadz gitu ya, karena saya malu, ilmu saya jauh dari kata Ustadz, dan saya juga masih belajar seperti teman-teman semua. Hanya saja kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing di depan teman-teman semua. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasannya uhibbukum fillah, saya cinta kalian semua, saya sayang sama kalian semua karena Allah. Please, kalau nanti masuk surga, kalau kalian masuk surga, Kak Anissa, Kak Fathan, Kak Hilmi, Kak Ahnaf, Kak Maulana Fikri, ya, Kak Hafid, Wildan Arif Rahman, Cinta, Fania Rizky Utami, Nelvayanti, semua-muanya teman-teman semua yang hadir di sini, please kalau nanti teman-teman masuk surga, bilang sama Allah, surgaku tidak lengkap jika tidak bersama Bang Zaid. Saya berharap satu hatinya kita hari ini, menjadi keluarga kita hari ini, sahabat kita hari ini, ketika nanti di hadapan Allah teman-teman pun memberikan hal yang sama. Senyuman dahsyat yang tadi teman-teman lemparkan, semoga Allah izinkan saya lihat kembali di hadapan Allah ketika teman-teman memanggil saya di hadapan Allah. Ketika mungkin sekarang saya bisa bicara di depan kalian, tapi mungkin nanti saya yang paling pertama untuk meluncur ke hadapan penjaga neraka. Naudzubillah. Saya berharap sama Allah semoga saya punya sahabat di tempat ini yang mau mengajak saya untuk senantiasa masuk surganya Allah. Kalau nanti saya salah, siap ingatkan saya. Siap, Kak. Kalau nanti saya tergelincir, siap bantu saya. Siap, Kak. Ketika nanti saya butuh bantuan, siap bantu saya. Siap, Kak. Insya Allah.
Insya Allah, teman-teman semua, semoga Allah izinkan kita semua bisa bertemu di hadapan Allah dalam keadaan yang terbaik, sama-sama dalam perjuangan menuju Allah saat ini. Yuk, pemuda Islam di era pandemi, era endemi ini, jangan lagi pernah bercerai-berai. Niatkan semuanya untuk Allah. Bersatulah, karena apa? Kita semua punya misi untuk peradaban Islam di muka bumi ini. Siap berjuang untuk Allah, siapnya kalian bukan hanya sebatas omongan, tapi jadikan amal perbuatan dalam hati, kuatkan pundak kita, kokohkan kaki kita, agar Allah izinkan kita menjadi umat yang terbaiknya, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka semua yang telah mengucapkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di dalam jalannya Allah meskipun duri harus menusuk di kakinya, meskipun harus berlelah-lelah, peluh keringat keluar dari jasadnya, ataupun darah terlepas keluar dari telinga, mata, hidung, mulut, bahkan tenggorokan yang saat ini ada. Niatkan untuk Allah, kita istiqomah dan jalan Allah, karena Allah sudah janjikan jangan pernah kalian takut apalagi bersedih. Karena kabar gembira, kabar yang terbaik akan hadir untuk kalian yang senantiasa istiqomah dalam jalan Allah, surga tempat berpulang kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah siapkan tempat berpulang kita yang terbaik, yaitu surganya Allah. Allah barik fik teman-teman semua. Yuk kita berjuang untuk Allah bersama-sama mulai hari ini. Pemuda hari ini adalah harapan masa depan, dan kalian yang hari ini hadir di sini diharapkan banyak orang. Pemuda Islam, bersatulah. Kakashi, jangan pernah lagi bercerai-berai. Yuk, kita bersama-sama saling gandeng tangan, saling bahu-membahu untuk Allah dan juga Rasul-Nya. Wahai pemuda Islam, bersatulah. Dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati. Jadikan diri pemuda Robbani. Kita semua ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Semoga ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, bisa jadi saking pahamnya atau nggak paham banget gitu ya. Semoga Allah izinkan kita semua untuk hadir di hadapan Allah dalam keadaan terbaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada yang salah dari saya, lebihnya dari Allah, mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, uhibbukum fillah, saya sayang kalian semua karena Allah. Nanti silahkan kita sambung lagi silaturahim ini di Instagram ataupun di nomor WhatsApp di bawah ini semuanya ya, udah muncul semuanya. Yang kelihatan? Ya, yang kelihatan dahsyat, saya aja nggak kelihatan gitu kan. @zaidmuzayan_8 atau di 08971364 sama-sama saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz. Nih sekarang ada sesi tanya jawab, boleh nih teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand, kalau enggak kolom chat dan on mic ya. Ya. Ada yang bertanya teman-teman? Ayo sayang banget nih kalau nggak tanya. Mumpung ada Ustaz Zaid gitu. Ini kesalahan. Anissa baru dibilangin. Maaf Ustaz. Ustaz lagi. Jadi ya Bang, biar akrab aja ya. Om aja om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong. Ustadz mau nanya. Kesalahan lagi. Suruh pusat. Iya, mohon maaf. Kena denda nih Ustaz. Bang. Denda ya. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz dari saya pribadi ya. Yang pertama, bagaimana dengan mereka yang sudah memulai, saya ulang. Bagaimana dengan mereka yang sudah mulai menemukan jati diri spiritualnya? Apakah telah memuaskan mereka atau sebaliknya? Membuat mereka bingung dan malah terasing dengan modernitas. Ini pemuda ya Ustadz ya. Sejauh mana dunia sufi menjawab itu semua dan bagaimana peran lembaga-lembaga tasawuf dan thariqah selama ini? Itu aja Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan paling mendasar, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW andai beliau diturunkan saat ini ketika menghadapi masyarakat milenial yang penuh dengan pergumulan sains, teknologi, kebudayaan yang paradoks. Itu aja Ustadz. Masya Allah. Ini berat banget pertanyaannya dah. Bahasanya berat banget ya Bang.
Nggak kuat. Dahsyat. Nah, ini saya langsung jawab. Iya, Bang. Baik. Sazaki, yang pertama, bagaimana terkait dengan pemahaman apa yang dikatakan orang-orang sufi di masa era modernisasi kayak gini gitu ya. Mereka yang sudah tidak lagi mengingat dunia, bukan berarti tidak layak untuk mengusahakan dunia. Karena Allah dalam Al-Quran kita diminta untuk menjadi ummatan wasatiyan. Ya, umat yang senantiasa berimbang dunia dan akhiratnya. Bahkan teman-teman semua, ketika kita menjalankan hal untuk dunia kita, diniatkan untuk akhirat kita, itu menjadi double kita. Betul nggak sih? Kita kerja untuk jihad, membela istri, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, di mana Sufi dan juga Toriko ini menjawab bahwasannya sama intinya. Intinya adalah sama. Dunia jangan di hati, tapi taruh tangan kalian. Cukup Allah yang ada di hati kita, dan pulin dan berikan secara maksimal seluruh jasad kita untuk Allah dan Rasulnya dengan zikrullah. Tapi tetap usahakan yang terbaik untuk akhirat lewat dunia kita. Dulu saya berpikir bahwasannya, iya ngapain ya kita mikirin dunia. Tapi Allah nyuruh kita berjuang kok. Allah nyuruh kita untuk berusaha kok. Bukan berarti kita untuk meninggalkan seluruhnya. Karena apa? Berjuangnya kita di dunia juga untuk akhirat kita. Asal satu, Allah ghayatun, nah Allah tujuanku, semua akan jadi indah. Ketika kita sudah punya ancer-ancer, ya, akhirnya kita nggak akan tamak teman-teman semua. Betul nggak? Ini yang harus dipegang. Ya, tawazun, seimbang dunia dan juga akhirat. Jangan kita kebanyakan untuk dunia kita, tapi akhirnya ditinggalin. Saya buat klub, satu klub yang namanya klub motor mengaji. Kenapa? Saya suka sama motor. Saya suka namanya touring. Saya suka traveling. Saya suka naik gunung, gitu kan. Tapi gimana caranya lewat touring ini, yang tadinya sia-sia, menjadi sebuah ibadah. Simple ternyata teman-teman semua. Yuk kita kasih target ketika sampai Tanjung Lesung, gitu misalkan nih touring dari sini ke Tanjung Lesung. Kasih satu PR. Apa? Hafalin satu ayat. Jadi manfaat setiap perjalanan. Kenapa? Ayat itu akan diulang-ulang selama perjalanan. Pegang tuh, gitu ya. Ternyata kita bisa menjadikan aktivitas dunia kita ini untuk akhirat kita. Taruh dunia di genggam tangan, taruh akhirat untuk di hati dan juga di pikiran kita. Allah Rasulnya untuk semuanya, insya Allah. Ya. Yang kedua, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan ketika diturunkan di zaman modernisasi seperti ini. Teman-teman semua, di zaman modern seperti ini kemaksiatan merajalela. Ingat, sebelum Rasulullah SAW itu turun, ya, ternyata masa jahiliyah itu ada dan lebih parah dibandingkan saat ini. Betul nggak? Bagaimana orang-orang lebih dahsyat keburukannya dibandingkan zaman saat ini. Maka dikatakan masa jahiliyah itu dahsyat teman-teman semua. Ada nggak zaman sekarang orang ngebunuhin 99 orang? Ada nggak orang yang nguburin anak perempuannya? Pernah nggak kita dengar? Gitu kan? Beberapa waktu yang lalu mungkin ada gitu ya, ada seorang ibu yang harus rela menggorok anaknya karena himpit masalah ekonomi. Iya, itu baru sebagian teman-teman semua. Tapi zaman dulu ternyata itu banyak dilakukan. Ya, Rasulullah aja mampu memberikan yang terbaik pada zaman saat itu, apalagi saat ini. Cuman memang kita semua orang pilihan teman-teman semua. Yang Allah tahu bagaimana kita bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa harus melihatnya. Ashtaqu bi ikhwani, katanya. Saya rindu sama saudara-saudaraku. Rasulullah khawatir nggak sama kita? Khawatir. Makanya Rasulullah itu ketika mau meninggal dunia, yang disebutkan adalah ummati. Tapi sebelum menyebutkan ummati, Rasulullah itu nanya sama Jibril, apa jaminannya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad ini mikirin kita. Apa jaminannya? Kata Allah, sampaikan kepada Muhammad, nggak akan masuk surga kecuali kamu dan orang beriman terlebih dahulu.
jaminannya orang yang beriman itu di surga. Ketika dengar jaminan itu, Rasulullah masih mikirin kita ummati baru Allah cabut nyawanya. Saking mikirinnya. Ya, maka teman-teman semua, ketika Rasulullah nggak ada saat ini, maka tugas kita kewajiban untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Siap Ustaz Zaki? Siap, Tad. Oke, di zaman modernisasi seperti saat ini, Ustaz Zaki, saya pengen tanya, apa kewajiban kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah? Mangga, Zaki. Maaf, bisa dulu nggak Ustaz? Putus-putus suaranya. Apa tugas kita yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di masa modernisasi seperti saat ini? Tugas kita yaitu yang pertama mengingatkan ya kepada terutama teman-teman terdekat kita bagaimana hidup tuh nggak cuma di dunia aja, kita punya hidup di akhirat, jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Itu aja sih Ustadz menurut saya. Itu yang paling utama sih. Terus ada apa lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Ada lagi? Menjalankan sunah-sunahnya Ustadz. Dahsyat. Teman-teman semua, ada satu hal yang penting yang harus kita pahami. Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi untuk apa? Memperbaiki akhlak. Dahsyat Putri Dina, dahsyat Putri Dina. Memperbaiki akhlak. Banyak kita memikirkan masalah ilmu, tapi kita lupa memikirkan masalah akhlak. Maka dari itu, Ustaz Zaki, yuk, kalau bukan Rasulullah saat ini yang menjalankan, ada sunnah-sunnahnya. Ada loh yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam melanjutkan risalah kenabian. Apa? Perbaiki akhlak umat saat ini. Lewat apa? Lewat diri kita terlebih dahulu. Ketika kita tidak bisa menyampaikan, maka kita bisa melakukan. Contoh Rasulullah dalam keseharian kita, jalankan sehingga orang mampu melihat bagaimana Rasulullah bertindak saat itu. Oke? Akhlak adalah yang terbaik. Ya. Al-adab qabla al-ilm, wal-ilm qabla al-amal. Adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum beramal. 3 hal ini jadi pegangan kita untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Oke? Semoga Allah izinkan Ustaz Zaki ini pertanyaan dahsyat, nanti kita bisa sharing lagi gitu ya. Karena masalah sufi ini akan panjang kalau misalkan kita jelaskan secara gamblang di sini. Ini dan Ustaz Zaki kayaknya lebih afham dibanding ana masalah sufi gitu ya. Ya. Bagaimana orang-orang yang berzikir sudah tidak lagi mengingat dunia ini gitu ya. Dan saya punya seorang ustadz yang insya Allah nanti bisa jadi teman ngobrol Ustaz Zaki. Alhamdulillah. Ini keren banget. Nanti anak ajak antum ke majelis di daerah Bojong Sari. Beliau Masya Allah. Nah, untuk masalah ngomongin masalah ini, aneh kayaknya ilmunya masih jauh, nanti Ustaz Zaki bisa ngobrol sama beliau gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Ustaz Zaki, semoga nggak puas ya, jangan puas. Kalau udah puas yang ada nanti kagak nanya lagi. Kagak nyari ilmu lagi, jangan puas sama jawaban aneh. Aneh juga belum terlalu paham, Tats. Makanya aneh nanya sedikit begitu. Mau belajar. Siap. Mangga, silakan Ustaz Zaki. Nanti kita sambung lagi. Ini panjang lebar kalau masalah sufi. Intinya adalah yuk kita jadi ummatan wasatiyan, umat yang di tengah, tawazun, seimbang dunia dan juga akhirat. Bahkan kita bisa menjadikan landasan dunia kita untuk landasan akhirat kita. Ya, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Itu. Kalau Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW hadir, diturunkan kembali misalkan. Ini berandai-andai ya. Saat ini, di zaman dimana saat ini orang-orang semuanya sudah dalam keadaan yang gelap gulita. Saat kita udah nggak tahu jalan. Misalkan Rasulullah SAW Allah izinin untuk hadir di tengah-tengah kita, apa yang bakal kita omongin sama Rasulullah nanti? Ustaz Zaki, apa yang mau antum sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kondisi yang ada saat ini? Udah kuat Ustaz ngomongnya Ustaz. Apa gitu ya? Yang bisa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita bisa melihat. Sedangkan dari ceritanya saja, dari risalahnya saja, dari sirahnya saja, kita semua bisa menikmati bagaimana dahsyatnya Rasulullah. Gak usah pakai ngelihat, ternyata kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya Rasulullah SAW dalam berjuang.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Rasulullah tuh lebih dulu berjuang dibandingkan kita. Seorang Nabi Muhammad, seorang Rasul yang cinta sama kita, dia rela untuk tertembus pipinya dengan duri sampai ke dalam, teman-teman semua. Rela berdarah-darah demi kita. Dilemparin di kota Taif, sampai ke pengen keluar kota Taif, ditolong sana, ditinju, ditonjok sampai tersungkur Rasulullah SAW. Tapi ketika nyampe ke atas bukit, ketika Jibril mengatakan apa aku harus angkat kembalikan gitu di kota, Rasulullah bilang jangan. Bisa jadi orang tuanya nggak beriman, tapi nanti anak cucunya beriman. Bagaimana budi pekerti, bagaimana akhlak adabnya Rasulullah SAW ini dahsyat, teman-teman. Lantas kalau tadi pertanyaan Ustaz Zaki, ketika Rasulullah dihadirkan di tengah-tengah kita saat ini, apa yakin kita masih bisa ngomong sama Rasulullah? Dengan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan gitu ya. Yang harus kita pikirkan adalah, yuk kita buat Rasulullah SAW ini ridho gitu sama kita. Kita dianggap sama Rasulullah sebagai umatnya. Kita minta sama Allah, ya Allah biarin Rasulullah itu menganggap kita ketika nanti di padang mahsyar, ketika beliau sedang bolak-balik ke hadapan Allah bersujud minta agar hambanya dimasukkan ke surganya, kita yang termasuk dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya teman-teman semua, yuk mulai hari ini jangan lagi jauh dari Allah sebagai tujuan kita. Nabi Muhammad adalah kedua kita, Al-Quran petunjuk hidup kita, dan berjuanglah sebagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Nggak ada kata lelah, nggak ada kata peluh, nggak ada kata capek, nggak ada kata mundur walau serangkah, nggak ada kata takut untuk meninggal dunia. Teman-teman yang saya cintakan Allah, yuk kita buktikan keimanan kita di masa endemi ini, ya. Di masa di mana semua orang membutuhkan bantuan anak muda. Di mana anak muda sangat diharapkan kehadirannya. Maka Anda berharap antum semua yang hadir di sini, yuk kita teruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jangan lagi tertidur dengan gelimbangnya dunia ini. Tapi tetaplah tegak, kuatkan pundak, kokohkan kaki, tatap masa depan umat ini. Tatap perkembangan dunia Islam ke depan lewat tangan kalian dan juga amal kalian. Allah yabarik fiik. Nanti semoga Allah izinkan kita semua bertemu dalam keadaan terbaik, menjadi pemuda Islam, pemuda Rabbani yang Allah ridho dan kita juga ridho kepadanya, sampai Allah panggil kita irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah barik fik. Semoga terjawab Ustaz Zaki Ubaidillah. Allah wafiq. Siap Ustaz. Maaf Ustaz, tadi pelanggaran jangan manggil Ustaz, saya mah bukan Ustaz. Enggak ada perjanjiannya sama antum, mana enggak boleh manggil Ustaz. Karena yang bang kan sama saya. Oh ya, saya juga manggilnya jangan Ustaz ya. Oke, deal. Deal, sip, deal. Sip. Oke nih teman-teman, ada yang mau bertanya lagi kah? Boleh raise hand ya. Ayo teman-teman. Kan katanya gini ya, malu bertanya tanda tak sayang, oleh karena itu jika teman-teman ada keresahan yang mengganjal hati mohon diutarakan. Jadi boleh nih diutarakan pertanyaan. Kalau kalian nggak ada yang mau ditanyain, jangan malu-malu teman-teman. Ayo ada yang mau bertanya? Apa? Ada yang mau bertanya? Haisam, boleh mangga. Halo, Assalamualaikum Bang Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hasan Abdul Aziz Bang, perkenalkan. Izin saya bertanya Bang. Enggak, silakan.
Sebelumnya saya bercerita dulu. Waktu itu sahabat saya berdoa di tengah malam, dia sampai menangis gitu. Nah itu saya bertanya, apakah berpikir lah, bukan bertanya, sampai segitunya seseorang mencintai Allah untuk apa ya, sampai dia tuh menangis gitu, sampai dia tuh menangis, selalu menangis ketika dia berdoa meminta ampun semuanya, selalu mengingat Allah ketika dia tuh tengah malam tuh menangis. Saya berpikir itu apa penyebabnya, atau karena saya tuh soalnya nggak pernah ngerasa kayak begitu, apa karena saya kurang cintanya pada Allah, kayak atau terlalu banyak maksiat atau terlalu hatinya terlalu keras sehingga tidak bisa menangis ketika bermunajat kepada Allah. Apa sih Bang penyebabnya seperti itu? Apa karena itu tadi tuh? Kasih Bang, itu aja Bang yang saya ingin tanyakan. Karena kan kita kan tujuannya untuk Allah. Karena tujuannya nggak bakal ada tujuannya kalau kita nggak ada rasa cinta ya Bang ya, bener nggak Bang? Apakah saya kurang cintai gitu? Itu sih Bang, kasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Haitham, Anda ingin sampaikan yang pertama, antum harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih kasih pertanyaan itu kepada antum. Tandanya antum merasakan bahwasannya ada sesuatu yang antum kurang kepada Allah. Dan Allah masih kasih ancer-ancernya loh. Bahkan banyak Haitham di antara kita mungkin, na'udzubillah, yang Allah sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, Allah biarin aja mereka dikasih harta melimpah, dikasih semuanya, belum doa udah dikasih segala macam, tapi apa? Istidraj. Allah tinggalkan mereka semua dalam kemaksiatan. Tapi antum, Masya Allah, ini kesempatan dahsyat. Anda senang banget sama kesempatan kali ini teman-teman semua. Tandanya Allah masih kasih basirah, kan Allah masih kasih furqan, tunjuk mana yang baik, mana yang buruk di hati kita. Aisyam, Anda sarankan antum ambil kesempatan ini, jangan lagi tunda untuk ketemu untuk lagi jawab panggilan Allah. Tandanya Allah lagi sayang banget sama ente nih, asli. Ini Allah lagi sayang banget sama ente sampai Allah kasih perasaan itu kepada ente. Antum paling tahu diri antum dengan Allah. Kamu paling kenal diri kamu sama Allah. Ya. Salat di masjid seperti apa? Baca Quran bagaimana? Salat sunnahnya seperti apa? Buka hadisnya seperti apa? Menjalankan ibadah kebaikan-kebaikan seperti apa? Ya. Bahkan ada satu ulama mengatakan ukur tingkat cinta Allah sama kita lewat tingkat cinta kita sama Quran. Ini kesempatan dahsyat. Anda nggak mengatakan bahwasannya mungkin cinta antum kurang segala macam, karena bukan hak Anda untuk mengatakan hal seperti itu. Yang lebih tahu adalah antum, yang lebih paham adalah antum. Selagi Allah kasih kesempatan, ini dahsyat banget. Ya. Anda dulu pernah ada seorang perempuan tiba-tiba ketika mengikuti kajian, Bang, mulai hari ini saya mau memakai jilbab, boleh nggak Bang? Boleh, kenapa enggak? Saya sampai katakan, yuk semua barang-barang sampai saat ini alhamdulillah tuh anak masih pakai jilbab. Itu di SMK di Condet. Kenapa? Allah lagi kasih hidayah. Allah kasih itu petunjuk yang kita harus ambil sekarang, Haitham. Anda pengen tanya sama antum, ya. Ini pertanyaan mendasar juga untuk semuanya. Tapi yang Anda pengen minta jawab Haitham sementara ini. Antum tadi sholat subuh di mana? Di rumah. Di rumah. Tamam. Mulai besok sholat di masjid. Siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Mulai hari ini. Teman-teman yang laki-laki, kalau sholatnya masih di rumah, please. Ya, kalau keluar, tasnya jangan digemblok, jangan ditaruh, jangan ditentek. Apa? Taruhnya di sini. Jalannya begini. Ya. Namanya ikhwan solehah. Oke? Dari situ kita kelihatan. Yuk, kita mulai takar diri kita sejauh mana kita cinta sama Allah. Kenapa nggak bisa menangis, gitu kan? Waktunya. Saya juga dulu begitu, Bang. Waktu di pondok ada yang namanya muhasabah gitu kan ya. Bayangkan ketika kalian pulang ke rumah, di depan rumah kalian sudah ada bendera kuning. Ternyata orang tua kalian masuk Golkar. Wah. Itu jadi bahan bercandaan bagi saya.
Tapi ternyata qadarullah ma syaa fa'al, saat saya sedang hijrah mencoba untuk memperbaiki diri, saya baru 15 hari untuk menghafal Quran. Waktu itu saya coba treatment dengan Quran 15 hari di sekolah Quran, tiba-tiba dipanggil pulang sampai akhirnya saya nemenin ayah saya di rumah sakit sampai Allah panggil. Saya cuma bisa setoran sama ayah itu surat An-Naba halaman kedua. Di saat ayah saya matanya sudah mulai mengering, nafasnya sudah mulai tersengal-sengal, ventilator sudah masuk nur sampai ke paru-paru, dari tangannya semuanya sudah infus, teman-teman semua, oksigen sudah mulai masuk, gitu kan. Saya hanya bisa setoran surat An-Naba halaman kedua. Saat saya bacakan inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, sambil melihat bagaimana kondisi ayah waktu itu, wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, dalam keadaan tidak sadar, matanya sudah mulai mengering, menarik nafas itu masih susah, teman-teman semua. Ya, ketika dibacakan ayat itu sampai akhir kuntu roba, ternyata ayah saya masih mampu meneteskan, Allah izinkan untuk meneteskan satu air matanya di saat matanya sudah mulai mengering. Esok harinya ketika saya masuk ke kampus di Lipia, sorenya dipanggil, Bang, langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit dipeluk sama Bude, kamu pulang sekarang, siapin kasur di ruang tengah, jangan lupa pinjam alat mandi jenazah sama keranda ke musola belakang. Di mana yang nggak hancur. Saat sore ternyata menuju maghrib malam Jumat, ada sebuah suara yang saya dengar dari kejauhan. Ternyata adalah suara ambulan yang dimana di dalam mobil itu ketika dibuka pintu belakangnya adalah jenazah ayah saya. Semua ada waktunya. Maka ketika antum sudah Allah kasih petunjuk hari ini, kasih hidayah hari ini, ambil. Jangan lagi jauh dari Al-Quran. Jangan lagi untuk meninggalkan sholat. Ya, ini nih kesempatan dahsyat. Yuk kita bareng-bareng mulai saat ini. Haitham, Anda tunggu antum di Instagram atau nanti di WhatsApp Anda. Kalau Anda salah antum ingatkan, kalau antum salah Anda ingatkan. Kita semua saat ini sudah menjadi sahabat, oke? Ya. Yuk, ayo. Ini dahsyat kesempatan. Ini yang jadi ketua pelaksananya berkabat nih. Ya, Allah kasih petunjuk itu. Anda nggak mau mengatakan antum banyak dosa atau segala macam. Enggak. Antum lebih tahu diri antum dan yang sama Allah gitu ya. Antum lebih tahu diri antum sudah sejauh mana kita sama Allah. Maka kalau misalnya ada yang kurang, perbaikin. Lantas bagaimana caranya kita bisa menangis di tengah malam dengan istighfar? Antum coba lihat tangan antum, apa yang pernah dilakukan oleh tangan ini? Telunjuk antum mungkin pernah melakukan kesalahan. Mulut antum yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada orang tua kita, ngata-ngatain orang tua kita. Atau mengatakan, elang nyuruh gua mulu. Atau mata kita yang mungkin pernah melihat hal yang tidak seharusnya kita lihat. Telinga kita mungkin pernah mendengar yang tidak harusnya kita dengar. Kaki kita melangkah ke tempat yang tidak seharusnya. Maka itu semua yang mungkin menghambat kita. Termasuk diri saya pribadi. Itu sama-sama kita istighfar kepada Allah. Semoga Allah izinkan hati kita terbuka dan istiqomah di jalan Allah. Islam semoga menjawab. Ya. Jangan lagi mengundur-undur waktu untuk sholat. Allah barik fiik. Ya Bang, makasih Bang. Ahlan. Nah, teman-teman ada yang bertanya lagi, satu lagi nih. Ayo. Akhwatnya kayak malu nih untuk bertanya. Akhwatnya ada yang mau tanya gak nih? Ayo akhwat. Yuk teman-teman perempuan yang mau nanya silahkan ya. Mumpung Ustadz Zaidnya masih ada di sini. Maaf, Bang Zaid. Ustadz lagi, lupa. 2 kali aja. Wah. Maya nih gocap-gocap ya Bang, jadi cepet. Nah, tuh kan. Bukan saya ngomong ya, Kanisa. Tanggung jawab dah tuh. Ayo Anissa akhwatnya Pak yang mau ngasih itu. apa? Ayo akhwatnya, jangan malu-malu, ada yang mau tanya? Ada yang bertanya, ada ya? Mawati raise hand. Mangga. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Izin bertanya, Bang Zaid. Saya kan ada maksudnya saya ada misi ya Bang untuk saya sendiri gitu, untuk ada misi untuk berdakwah gitu ya Bang, bikin konten. Tapi kenapa ya Bang selalu yang pertama ketika kita sudah jadwalin nih
pasti ada aja yang emang ya udahlah besok aja, besok aja, besok 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 sampai lupa itu dan akhirnya benar-benar kosong pikirannya gitu, jadi males. Mungkin Bang Zaid punya saran gitu untuk hal ini. Baik. Oke. Kita semua pasti punya permasalahan yang sama kok. Terkadang ketika kita mau menjalankan kebaikan, kita undur, ujungnya nggak akan kesampaian. Gitu ya. Makanya sudah itu saya sedikit menyarankan kepada teman-teman semua, saya punya sahabat dan saya punya istri, yang alhamdulillah target saya waktu itu, saya pengen punya istri hafidhah. Saya minta sama Allah, ya Allah hafidhah, ya Allah, ya Allah hafidhah. Kenapa? Karena saya butuh istri yang senantiasa mau ngingetin saya buat hafalin Quran saya. Buat beramal yang baik, buat ngingetin gitu kan. Ternyata setelah menikah, benar-benar Allah kasih, alhamdulillah wa syafa'al. Alhamdulillah kulli hal gitu ya. Allah kasih saya istri seorang hafidhah. Setelah menikah, saya yang banyak belajar dari beliau. Pagi, siang, sore, lagi masak, nyuci, malam-malam, tiba-tiba di belakang ada suara, Qul bala wa rabbina, ini siapa yang baca ya? Ketika keluar, istri saya lagi baca Quran, lagi murojaah, setoran, pagi-pagi subuh-subuh udah murojaah, setoran. Itu langsung kegetuk hati saya. Ya Allah, iya, istri saya murojaah, masa iya gua enggak? Gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen beramal, jangan sendirian. Harus punya tim support. Dan kita yang hadir di sini adalah semua saling support mulai hari ini. Kita semua tim support hari ini, gitu ya. Nanti Kak Salsabilah misalkan pengen bikin konten, ayo silahkan. Kita undang-undang saya, oke? Okay? Ya, insya Allah menjual kok, saya manis. Naudzubillah geli, enggak, ya harus punya tim. Saya pun ketika sedang dulu di tempat yang di masa jahiliyah gitu ya berkata, saya punya sahabat, ternyata sahabat itu mengingatkan saya untuk balik lagi. Ayo lu menghafal Quran, dibukain surat At-Tahrim ayat 8. Jadi teman-teman semua silahkan buka surat At-Tahrim ayat 8. Dibaca waktu malam hari, lagi tahajud, dibaca Qurannya, itu kan habis tahajud dibaca maknanya, itu nyampe hati teman-teman semua, insya Allah. Jangan sendiri intinya. Ya. Lalu yang kedua, dibuat schedule. Dan semuanya menjadi saksi. Oh ya, schedule segini gini katanya tuh ini misalkan ya. Oh, agendanya tuh ini. Yuk, kita pasti bisa bareng-bareng. Kalau sendiri capek. Yang ada apa? Undur, nggak jadi. Ya. Ini sebenarnya saya pun sedang merasakan hal yang sama. Dulu saya sering banget ngepost di Instagram gitu. Sekarang bikin caption udah jadi, kayaknya nggak enak nih, dihapus lagi, mikirnya lagi bingung kan, udahlah nggak usah lah gitu, ujung-ujungnya nggak jadi, padahal share aja gitu. Dan jangan berharap semua orang menerima. Namanya dakwah, Rasulullah SAW itu baik banget aja, masih dicaci maki, masih dihina, masih ditimpukin, masih ditusuk, bagaimana kita? Jangan pernah takut, oke? Jangan sendiri, Salsabilah Rahmat, oke? Cari temennya. Jangan sendiri intinya mah, kalau sendiri capek. Makanya Ustadz Hanan Ataki bikin yang namanya Pemuda Hijrah. Ya. Nah, nanti Salsabilah Rahmawati bikin namanya Pemudi Hijrah. Itu jangan sendiri intinya ya. Semoga menjawab Salsabilah Rahmawati. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Dipelajari, ya Allah. Insya Allah. Ingat terus kalau pengen bikin konten, pengen bikin amalan, oh iya, kalau istiqomah surga. Ini saya punya satu video, kalau boleh di share screen mah ya. Mana ya? Bentar. Ini ada satu video sebenarnya dahsyat banget sih, keren banget. Bentar, saya coba cari dulu ya. Ini beberapa tahun yang lalu, yang salah satu video yang membuat saya semakin semangat. Ini sebagai penutup kalian, nanti teman-teman yang mau nanya lagi, silakan di Instagram, karena kayaknya Ana udah waktunya ya.
kita nah ini. Oke, nih ada satu video teman-teman semua, silakan ambil hikmahnya, dipelajari. Belum ada, Tat. Belum ada, Bang. Terus kesalahan lagi. Tadi tampol. Oke, bentar, aneh share screen ya. Ini lagi dimulain. Nggak bisa ya. Kok ada pembatasan sih? Ana share ke Bang Fathan ya, coba. Ya Bang, coba di-share nanti di-share dari host. Oke, siap, sudah Ana share coba. Ini penutup. Udah bisa? Wait Bang. Oke. Nanti teman-teman semua silahkan disimak, didengarkan baik-baik, gitu ya, cari hikmahnya, dan minta sama Allah. Saya yakin tadi ada yang lepas doanya dari pagi, dari awal acara sampai sekarang. Sekarang saya minta doa sama Allah, semoga Allah izinkan kita semua bisa seperti yang ada di video ini. Bahkan kalau bisa lebih dari yang di video. Ya dari YouTube-nya dia nggak memperbolehkan lihat. Nih, insya Allah udah bisa nih, Ustaz. Bang, sorry. Udah kelihatan? Belum mulai, Kak. Oke. رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله يا أخوة لو ترون ما Perhatikan bicaranya, omongannya, جنة عرضها matanya, السماوات dan والأرض senyumannya. جنة عرضها السماوات والأرض الله 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 خير خير تعمل هيك بإيدك أخي حرك ايدك حرك ايدك ولا جمومات خور شوف الجنة يا زلمة تدخل حرك ايدك وين الجنب الثاني مو الجنب الثاني يا أخي هذه حرك ايوه ايه الله أكبر يا أخوة أوصيكم بتقوى الله وأن لا تطردني حدي اللهم اجعلنا من والله إذا قتلت أنا فدرب الجهاد ماض إلى قيام الساعة فنقتل كلنا على ما قتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أخي تترك وصيتك وصيت أن وصيتك تتقى الله للأمة أخي للأمة أننا بإذن الله لن تهزم الأمة وفيها استشهاد يوم إن شاء الله أكبر. فعليكم بالعمليات الاستشهادية يا أخو والله لو ترون ما أرى والله لو ترون ما أرى الله أكبر إيش شوف أخي إيش شوف جنة عرضها السماوات والأرض أخي شم ريحة والله أنا ليس شيء أنا خارج هذه الدنيا كلها الله أكبر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Baik. Semuanya tadi menyaksikan ya. Apa yang dikatakan pertama kali oleh beliau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Lalu dia mengatakan apa begitu? Ada yang bisa bahasa Arab nggak? Dia ngomong sama kita semua, dia ngasih tahu kita semua, wallahi ya ikhwah la tarawna ma ara. Demi Allah kalian semua tidak melihat apa yang aku lihat saat ini. Apa yang dilihat Allah tampakkan sebelum ruh terlepas dari jasadnya, jannatan arduhas samawati wal ard, di mana tempat berpulangnya. Surga Allah tampakkan yang lebih luas lagi dan bumi sebelum ruh terlepas dari jasad. Kalau kita lihat bagaimana darah sudah mengalir di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak merasakan begitu dahsyat sakitnya. Tapi yang ada, semua rasa sakit itu tergantikan dengan nikmatnya surga yang Allah tampakkan sebelum ia meninggal dunia. Ya,
Dia ngomong banyak hal teman-teman semua terkait dengan yuk kita istiqomah dalam jalan Allah. Yang saya pengen jadi fokus terakhir adalah omongan yang terakhirnya dia ngasih tahu kita semua, nyentil kepada kita sebenarnya. Dia baca potongan ayat Quran. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Sebelum ruh terlepas dari jasadnya, ia mampu mengucapkan kalimat terbaik di Al-Quran. Kalimat terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Potongan-potongan Al-Quran, potongan ayat Quran, ia mampu sebutkan sebelum ruh terlepas dari jasadnya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja sudah dahsyat. Bagaimana mereka yang senantiasa mengingat Al-Quran sampai akhirnya meninggal dalam keadaan khotimah seperti saat itu. Maka dari itu teman-teman semua, ketika kita sudah siap untuk berjuang untuk Allah, sudah bersiap untuk bersatu, menjadi sahabat, jadi keluarga, siap mati syahid jalan-jalan Allah, maka mulai hari ini, please jaga keimanan kita, sambut seruan Allah, sambut seruan Rasulullah SAW, berjuang untuk mereka sampai jadi darah penghabisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang kurang dari saya, yang mau bertanya lebih silahkan nanti di Instagram ataupun di WhatsApp. Kita bisa sharing momen lagi, sharing session lagi, dan semoga Allah izinkan kita ketemu secara offline, karena saya pengen melihat wajah kalian secara offline dalam tebaran senyum yang indah biidznillah, sampai Allah izinkan kita nanti ketemu di hadapannya di surga kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Bang Zaki, Ustadz Zain. Kenapa saya? Kok saya? Salah. Tersisi sedikit. Oke. Banyak banget ya tadi Bang Zaid saksi ya. Ketika kita kesulitan, kita harus saling bahu-membahu ya. Kita kan semua sahabat, teman, saling mengingatkan. Itu juga disebutnya kan dunia di genggaman tangan dan akhirat di hati. Terus dikuatkan pundak, dikokohkan kaki kalian. Mungkin itu aja. Jazakallah khair Ustadz, makasih banyak yang telah memberikan materi yang Masya Allah banget. Dan sedikit kenang-kenangan nih Ustadz dari kita. Ada sertifikat. Nah, sedikit kenang-kenangan ya Bang Zaid dari Jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua, anak kuliah yang dan seru dan haus ilmu, Syailah. Barakallahu fiikum. Dari kami ya Bang ya. Oke. Dan mungkin sekarang kita penutup nih udah pengen di akhir ujung acara. Ada sesi doa oleh Ahnaf Maulana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal azazil wal kasli. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbat aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbaka rabbi izzatil amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faghfir lana wa liwalidayna amin. Shadaqallahul azim. Sebelum akhirnya acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan. Boleh teman-teman on cam dulu yuk. Yang tidak Yuk bersama. teman-teman on cam yuk. Kita sesi dokumentasi. Yuk teman-teman on cam. Ayo boleh teman-teman. Silahkan di on cam ya teman-teman. Setelah nanti dokumentasi, penutup, dan jangan sampai lupa untuk mengisi daftar hadir yang terakhir di chat kolom komentar. Tapi sebelumnya kita dokumentasi dulu. Oke, sudah semua? Ayo sudah semua, kita on cam. Oke, jepretan pertama, 3, 2, 1. Oke, jepretan yang kedua, 3, 2, 1. Oke, jepretan yang ketiga, gaya bebas. Renang itu, Ustaz. 3, 2, 1. Oke, syukran. Anda kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, syukran ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman isi absensi yang belum absen. Dan Ane ucapin terima kasih kepada Bang Zaid yang telah menyampaikan materi, dan makasih kepada Ahanaf yang telah membacakan doa. Jangan lupa absen ya teman-teman. Boleh, itu absennya boleh disalin dulu biar kalian gak lupa. Kak Anissa, Zaid, pamit undur diri ya semuanya ya. Iya Ustaz, iya Bang. Makasih semua. Makasih banyak ya Bang. Makasih, sama-sama, mohon maaf kalau ada salah ya. Iya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Bang. Yoi. Dan Ane ingetin lagi, ini Kakasih kita ngadain 1 bulan sekali. Teman-teman jangan lupa nanti bulan depan insya Allah kita ada lagi Kakasih. Jangan lupa ya absennya diisi, dan ada sedikit pantun. Nanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hama. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Dan tadi Bang Zaki mau ada yang disampaikan, Bang? Intinya pesannya gini ya, tadi benar kata Kak Anissa ya.
kita jangan, setelah acara ini kita jangan keluar grup kajian, karena ya setiap bulannya pasti ada Kakashi ini selalu ada insya Allah. Dan juga Ane mengingatkan jangan lupa untuk infak kegiatan. Jika infak kegiatan ini memadai, kita akan mengadakan offline gitu ya. Jadi ada offline, ada online juga gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Saya diingetin lagi teman-teman, kalau ada rezeki berlebih, kita infak. Dan insya Allah infak itu akan kita gunakan untuk Kakashi offline gitu lah teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman atas kehadirannya untuk pagi sampai siang hari ini. Kami dan panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa untuk absen. Dan nanti ada sertifikatnya buat teman-teman. Mungkin saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cry and I cry, we sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family, family. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other. Oh, you and me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big